Ada orang-orang mengetahui ilmu, tapi ilmu cuma ilmu pendengaran doang. Saya sih tahu, tapi dirinya untuk mengatakan dalil ini, dalil itu, dalil ini, dalil itu dalam satu Al-Quran, dalam satu hadis, dalam satu kitab, dia nggak tahu. Kebanyakan orang kayak gitu. Inilah yang pada akhirnya serba membingungkan. Ini orang yang ngaji setengah ini yang paling membingungkan jamaah. Inna Rabbi qaribum mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala halaman 85. Wa yanbaghi lil 'alimi an yakuna hadithuhu ma'al 'amati fi hali mukhalatatihi wa mujalasatihi lahum fi bayanil wajibati wal muharramati wa nawafil ta'ati wa dhikri thawabi wal 'iqabi 'ala al-ihsani wal isaati. Seyogianya seorang ulama itu ketika dia berbicara kepada orang-orang awam, ketika dia berkumpul dengan orang awam dan duduk-duduk dengan orang awam, itu mengajarkan tentang hal yang wajib dan yang haram. Harusnya ulama seperti itu. Jangan malah dia terpancing dari urusan-urusan duniawi, atau terpancing dengan urusan-urusan politik, atau dia terpancing dengan urusan yang tidak benar dengan permasalahan awam. Jadi itu ulama kalau kumpul dengan orang awam, jelasin yang wajib dalam kewajiban syariat, jelaskan. Atau kalau misalnya mereka sudah paham tentang yang wajib, ajarkan yang sunnah. Jadi nggak perlu ulama-ulama mengajarkan ilmu-ilmu yang aneh-aneh, nggak perlu. Ilmu-ilmu yang susah, nggak perlu. Jadi yang namanya ulama enggak neko-neko. Dari ucapan, dari perbuatan, dari pakaian, itu semuanya sunnah Rasulullah. Wa dzikri thawabi, dan ulama ketika berkumpul dengan orang awam sebut tentang pahala. Kalau kita sholat, pahalanya ini, sholat berjamaah, pahalanya ini, sholat duha, pahalanya ini, ngaji, pahalanya ini. Karena orang awam tidak tahu tentang dampak dari melakukan ibadah yang berbentuk pahala. Nah, dengan adanya pahala, orang awam tersanjung mereka dan kuat untuk melakukan perbuatan tersebut. Wal iqabi, dan juga dosa, agar mereka orang-orang awam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang awam yang mereka pahami dosa adalah zina saja. Yang mereka pahami bahwa dosa membunuh saja. Makan riba dia pikir enggak dosa. Ya, mendekat dengan orang-orang yang enggak benar, mereka pikir itu tidak dosa. Judi online yang sekarang sedang berkembang dipikir tidak dosa. Atau mancing bayar, mereka orang awam, mereka pikir itu tidak dosa. Padahal dosa besar. Allahu Akbar. Kasih tahu itu dosa. Kasih tahu itu haram. Jangan malah ulama tertipu tentang muslihat duniawi. Kok ulama bicara politik? Jangan. Ulama suci, jangan bicara tentang politik. Jangan. Kalau itu adalah politiknya Rasulullah, silakan. Kalau itu adalah politiknya mereka para awliya Allah, silakan. Tapi kalau itu adalah politiknya kita, yang bawah dihajar, yang di atas dihajar, teman dihajar, lawan, apalagi, itu bukanlah politik. Jangan maulid dirusak dengan politik. Jangan pengajian dirusak dengan politik. Kita juga terkadang yang manggil orang politik dalam pengajian kita bandel. Namanya bandel bareng. Mereka udah bandel, kita juga ikut bandel. Jadi bandel bareng. Gitu. Gak percaya sama ucapan ulama, mau percaya dengan ucapan siapa? Kalau orang tidak percaya dengan ucapan ulama, apakah ada orang yang lebih tinggi daripada ulama? Sementara yang lebih tinggi dari ulama adalah nabi. Titik. Para nabi dan rasul tingkatan lebih tinggi dari ulama. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Yang enggak ada yang lain.
Halal ihsan wal isaah, yang melakukan kebaikan dapat pahala, yang melakukan keburukan dapat dosa. Itu ajarkan kepada orang-orang awam. Orang awam banyak tidak tahu tentang pahala, orang awam banyak tidak tahu tentang dosa. Dan diajarin hal-hal yang membingungkan buat orang awam. Ini, oh jalannya Islam seperti ini, oh perjalanannya Islam seperti ini. Orang mau menuju Allah, oh jalannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Harus jelas, nggak boleh remang-remang. Wa yazidu bayanan lil umuri allati ya'lamu annahum mulabisuna laha. Dan menambahkan satu penjelasan urusan yang sekira-kira ulama tahu bahwa mereka menjalankannya. Ini ada ulama tahu, ada orang awam melakukan perbuatan dosa, kasih tahu. Nah kasih taunya itu dengan bijak. Nggak bisa ngasih tahu di hadapan orang. Misalnya ngasih tahu nih dalam keadaan pengajian. Ada guru tahu, oh, ada salah seorang jamaah main judi online. Masukin dalam pengajian. Hati-hati, judi online haram. Masukin dengan kata-kata seperti itu. Karena yang kira-kira yang dinasihati kan tidak merasa terlalu dinasihati. Ada dalam kitabnya, ada dalam pelajarannya, ada dalam kajiannya. Nah, yang mengajarkan seperti itu juga yang memberitahu tentang judi online aman juga, enggak terlalu enggak terlalu dibenci oleh mereka yang main judi online. Kenapa? Dalam kajian diucapkan gitu. Jadi orang yang kalau selalu berada di dalam majelis selalu ternasihati, alhamdulillah. Tadi dikatakan bahwa orang yang cinta nasihat itu cinta Allah. Ad-dinu nasiha, karena agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Lillah, Allah. Oleh Rasulih, untuk Rasulullah. Jadi orang yang suka nasihat berarti dia cinta Allah. Cinta nasihat, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta ulama, cinta kaum muslimin, cinta Islam. Orang yang cinta nasihat. Kalau kita dinasihatin malah marah. Ya, dinasihatin malah marah. Tanda munafik, dengerin nih jamaah. Tanda munafik, kalau dinasihatin dia marah, kesel, pakai ngambek lagi. Udah gitu dibanting gelas. Kalau perlu orang yang ada di sekitarnya semuanya dibanting. Tanda munafik. Tanda munafik. Orang dinasihatin marah. Istri dinasihatin sama suami marah. Tanda munafik. Suami dinasihatin sama istri juga marah. Tanda munafik. La yaskutu hatta yus'a an syai'in minal ilmi wa huwa ya'lamu annahum muhtajuna ilaihi wa muttarruna lahu. Tidak boleh diam. Ulama-ulama itu enggak boleh diam, artinya selalu dalam keadaan dakwah, ngajar, dakwah ngajar. Hatta yus'al an syai'in minal ilmi, sampai ditanya tentang permasalahan ilmu. Kalau ditanya tentang permasalahan ilmu dan wa huwa ya'lam, dan ulama itu tahu annahum muhtajuna ilaih, bahwa orang awam butuh, wa muttarluna ilaih, dan sangat-sangat membutuhkan, ajarkan mereka dengan bahasa yang lugas. Fa inna ilmahu bidzalika su'alun minhum bilisanil hal. Karena ilmunya ulama yang demikian itu adalah pertanyaan dari mereka orang awam tentang lisannya keadaan. Jadi kalau misalnya ada orang-orang nanya, itu memang itu keadaan mereka. Kasih tahu kepada mereka dengan bahasa yang gamblang. Jangan menyulitkan. Dan kalau kira-kira tuh ulama tahu tentang permasalahan hukum, jawab. Kalau tidak tahu, enggak boleh dijawab. Walaupun itu dia adalah ulama. Dia ulama. Ditanya tentang satu permasalahan, dia tidak tahu, dia mengatakan, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Yang namanya ulama harus juga gentle. Enggak ulama, mentang-mentang pakaiannya ulama, kalau ditanya harus dijawab semuanya, belum tentu. Sayyidina Imam Malik bin Anas, salah seorang gurunya, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini pendiri dari dalam madhab Al-Imam Maliki, pendiri madhab Maliki ya. Beliau Al-Imam Malik bin Anas. Ada 10 pertanyaan, terkadang yang beliau jawab 3. Ini dalam majelis besar. Dalam majelis besar, dalam jumlah ketika itu bisa dikatakan pengajian yang paling besar di zamannya. Al-Imam Malik bin Anas. Ada 10 pertanyaan, 3 yang beliau jawab. Yang 7-nya beliau mengatakan, wallahu a'lam. Ulama-ulama, Masya Allah, saking khusyuk dan saking tawaduknya mereka.
Terkadang dalam majelis debat mereka menghindar dari debat. Faham tentang 10.000 kitab yang ada. Tapi kalau dalam majelis perdebatan terkadang dia santai, tenang dirinya. Kalau tidak ditanya dia nggak jawab. Gitu. Dia tetap melihat tentang majelis perdebatan. Makin lama makin sengit, Masya Allah. Apalagi perdebatan dengan perempuan. Lebih baik kita laki-laki menghindar berdebat dari perempuan. Betul perempuan? Perempuan betul gak? Betul. Menghindar. Walaupun kita benar nih laki-laki. Kita benar laki-laki. Lebih baik menghindar sama perempuan. Kita tahu dalil 1000 dalil. Tuh perempuan tahu dalil 1 dalil. Dia mindah, ya Allah. Masa kita ngelayanin perempuan? Lucu banget. Jangan. Biarin dah. Dia marah-marah kayak biarin dah. Dia tuh perempuan marah-marah. Oh kamu bodoh, kamu biarin. Biarin tuh perempuan. Nggak pantas kita bermujadalah dengan perempuan. Nggak pantas kita berkomentar kepada perempuan. Di televisi, Masya Allah, laki dan perempuan sengaja sengaja ditampilkan biar mereka pada berantem semuanya. Allahu Akbar. Kita udah beragama, kita ngaji, menghindar dari perempuan. Apalagi debat sama perempuan. Apalagi sama istri terkadang. Lebih baik banyak ngalah deh. Abang tadi yang saya lihat abang sama perempuan enggak? Enggak, Neng. Oh iya abang. Bodoh dah, mau percaya mau enggak? Udah diam. Mau percaya mau enggak terserah. Oh abang udah ngecintai. Udah diamin. Ntar juga dia diam. Ya, dia lapar, dia minta nasi goreng. Bang, nasi goreng bang lapar gitu. Ya udah diam aja. Atau mau apa kayak udah diamin. Perempuan emang gayanya perempuan kayak gitu. Iya, gayanya perempuan terkadang mau menang sendiri. Nah kita laki-laki, kalau kita udah tahu bahwa gaya perempuan mau menang sendiri, santunin kita, lembutin diri kita. Nanti kalau kita udah lembutin diri kita, baru kita lembutin tuh perempuan. Kalau kita nggak bisa jadi lembut, perempuan kita kasarin, patah tuh perempuan. Perempuan bagaikan tulang. Udah gitu tulang tua lagi, tulang tua. Kemudian kita langsung patah yang tidak bisa balik lagi. Akhirnya terjadilah perceraian. Karena satu sama lain saling jadi api. Wal 'amatu qad ghalaba 'alaihim at-tasahulu bi amriddin, karena orang awam umumnya dominasinya orang awam menganggap remeh agama. Jadi dianggap remeh agama ini nomor 2. The second life, kehidupan yang nomor 2-nya aja udah dianggap tuh kerjaan nomor 1, dianggap tuh anak nomor 1, dianggap istri nomor 1, dianggap suami nomor 1. Dia nggak tahu Allah nomor 1-nya, Rasulullah nomor 1-nya. Agama ini nomor 1 jamaah. Sesibuk apapun kita, sepenting apapun kita dalam kesibukan kita, agama nomor 1. Kalau akhirat nomor 1, dunia nomor 2 hasil. Yang banyak tidak hasil, kalau akhirat di nomor 2 kan, kemudian dunia di nomor 1 kan. Banyak tidak hasil. Betul gak jemaah? Contoh aja. 20 tahun kerja di MNC nggak bisa punya rumah. Benar gak? Gak berkah. Bi'amriddin ilman wa amalan, secara keilmuan atau secara perbuatan. Benar. Nggak usah pakai orang awam, dalam diri kita aja. Ya kan? Betul gak jemaah? Coba kalau kita mau berangkat kerja, Masya Allah, rapi, serapi-rapinya. Kalau kita mau sholat, Allah Akbar, gak ada rapi-rapinya. Kita mau berjumpa dengan Allah, benar gak apa-apa, kerja rapi, memang harus dan pantas. Tapi kita mau berjumpa dengan Allah harus lebih rapi lagi. Pakai minyak wangi, pakai siwak. Kalau nggak pakai siwak kita sikat gigi. Fala yanbaghi lil ulama an yusa'iduhum 'ala dzalika bisukuti an ta'limihim. Tidak boleh jadi ulama membantu mereka diam untuk mengajarkan mereka. Jadi kewajiban ulama ngajar. Dakwah, ngajar, dakwah. Mau diterima alhamdulillah, enggak diterima kewajiban ulama ngajar dan dakwah. Wa irsyadihim, dan memberikan pengajaran kepada mereka. Fa yu'ammul halaku, karena bakal menjadi binasa. Bakal jadi binasa, wa ya'udhumul bala, dan musibah bakal menjadi banyak kalau tidak ada dakwah, kalau tidak ada pengajian. Umum
Dalam satu kampung kalau udah anak mudanya ikut ngaji, persentase maksiat itu berkurang. Coba aja. Kalau anak-anak mudanya nih, yang laki, yang perempuan ikut ngaji di masjid, musola atau majelis taklim, masya Allah, nggak apa-apa, mau ngaji zikiran ke, mau ngaji maulidan ke, mau ngaji biasa ke, nggak ada masalah. Walaupun belum berbentuk ngaji kitab, nggak ada masalah. Mereka kumpul, yang laki, yang perempuan, perempuan. Persentase maksiat berkurang, zina berkurang, pacaran berkurang. Kenapa? Anak-anak mudanya udah mulai ikut ngaji. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai yang dikatakan dewasa atau dikatakan tokoh di masyarakat kita, kalau kita sampai di rumah jangan lupa di masjid, jangan lupa di musola. Udah berkebanyakan kita di tempat kerja lama, sehari penuh kita di tempat kerja, jangan sampai malam nggak di musola, nggak di majelis. Ya jamaah, jangan sampai kita malamnya kita, masih santai aja. Isyanya kita masih tetap santainya. Udah, kita udah lama di sini dari habis subuh sampai misalnya sampai menjelang maghrib. Kan udah kelamaan. Enggak apa-apa, itu tentang permasalahan kerja untuk keluarga besar kita. Malamnya dong, maghrib isyanya dong di masjid, subuhnya di masjid. Maksimalkan kita dengan keluarga untuk berbicara dengan mereka. Walaupun cuma sekedar jabar khatir, gitu, ucapan-ucapan santai. Wa ghalama takhtabiru amiyan wa aktsarun nasi ama. Karena memang kebanyakan manusia itu orang awam. Kebanyakan manusia ini orang awam, kebanyakan. Nah, bagaimana seorang ulama bisa mengambil hati mereka? Bahasa hati. Hanya ulama yang mampu mengambil masyarakat. Hanya ulama yang mempunyai bahasa hati. Kalau tidak bahasa hati, maka masyarakat nggak mau ikut. Apalagi kalau dikasarin, orang gak mau ikut. Dibenci, jadi ulama membenci umat. Jangan. Jadi ulama itu, jangankan si manusia, andaikan setan ikut ngaji masih disayang. Ini ibaratnya. Jadi ulama nih, andaikan dia ngelihat ada setan datang, tetap disayang. Bagaimana kalau manusia? Biarin, mau dia bertato, biarin, hadir, silakan masuk. Walaupun mau dia bertato, walaupun dia semalamnya habis berbuat maksiat, tetap udah dia ngaji juga udah bagus banget. Jangan dijauhin masyarakat. Ya, masyarakat jangan dijauhkan, gitu. Kalau kita belum mampu berdakwah, kita ikut perjalanan mereka para ulama itu. Kita tidak mampu berdakwah, aduh, susah banget kita berdakwah. Ikut aja ulama. Ikutnya ulama artinya apa? Ngaji yang rutin. Orang gali sumur kalau nggak rutin nggak bakal dapat hasil. Kalau orang lagi ada di pesantren, mana dia pesantren B, C, D? Enggak, kalau dia pesantren A, ya di pesantren A. Belajarlah sama guru yang A. Kita masih dalam pesantren A. Tahu-tahu kita tengah malam kita ke pesantren B, ngaji di pesantren B. Lucu gak? Lucu dan tidak etis. Yang hasilnya yang satu nggak dapat, yang dua nggak dapat, itulah kita. Belajar sama satu ulama sampai habis. Nahwu sorofnya, balaghahnya, ini semuanya diterjang. Semuanya dapat, dapat ceplekan doang. Ini dapat cuma sekedar air sesendok, ini dapat air sesendok, dibanding ketika dia mengkhusyukkan diri dengan seorang guru, dia bakal mendapatkan lautan air. Dia langsung mendapatkan lautan air. Al-Habib Umar tidak seperti itu. Al-Habib Umar ngaji banyak, tapi setelah dapat dari satu guru, diizinkan oleh guru tersebut untuk mengkaji ke yang lain, beliau mengkaji karena sudah mendapatkan. Kayak Syafi'i Hadami, ulama-ulama besar kita. Ini kita seperti itu terkadang, melupakan. Yang seperti itu 20 tahun kita lakukan tidak hasil, jamaah. Illa wajadtahu jahilan bil wajibati wal muharramati wa bi umurid din allati la yajuzu wa la yasughul jahlu bi syai'in minha. Kebanyakan orang awam adalah kebanyakan manusia orang awam. Dan engkau jumpai orang awam tersebut bodoh dengan hal yang wajib dan bodoh tentang hal yang haram. Bodoh tentang permasalahan agama yang tidak boleh bodoh,
Yang seharusnya tentang permasalahan agama orang awam sendiri nggak boleh bodoh, harus tahu. Wilam yajid jahilan bil kulli wujida jahilan bil ba'di. Andaikan nih kita tahu dalam satu masyarakat semuanya orang awam, orang alim semuanya. Tetap dalam satu masyarakat ada orang awam-awam juga. Pasti. Walaupun tuh di tengah pesantren besar puluhan ribu tuh santrinya, tetap di tetangga pesantren ada orang awam juga. Jadi siapa yang bilang, wah di situ orang udah pada pintar semuanya, bohong. Tidak ada dalam satu kampung semuanya pintar semuanya. Jadi kewajiban kita sebagai seorang ulama tetap wajib dakwah. Dan wajib dakwahnya kampung kita dulu. Sebelum kampung orang lain kita dakwahin, kampung kita dulu. Jadi seorang ustaz ini jangan gampang-gampang banget hijrah. Ini banyak banget hijrah. Dari kampung menuju Jakarta, kampungnya dulu didakwahin. Itulah tradisi mereka para ulama-ulama kita. Tahrim Masya Allah. Negerinya mereka para aulia Allah. Makanya para ulama-ulama tahrim dakwah ke sana dan ke sini dengan bebasnya. Kenapa? Di kampungnya itu udah tempatnya mereka para aulia Allah. Para ulama-ulama soalnya. Minimal santri di sana yang ada di Tarim Hadramaut. Makanya kan banyak pendakwah-pendakwah yang datang dari Tarim. Wajar karena Tarim sudah lebih standar tentang dakwahnya. Orang mengikuti dakwah dengan luar biasa hebatnya. Nah kita ulama Indonesia harusnya tahu diri. Jadi itu ngajar dakwah itu bukan karena masalah duit. Oh di Jakarta duitnya lebih banyak. Gak boleh kayak begitu. Berarti niatnya itu nyari duit kalau jadi ulama. Seperti itu niatnya. Oh kalau di Jakarta berarti gampang untuk masuk televisi. Gampang untuk masuk radio. Gampang tenar dan sebagainya. Tidak, kewajiban dia seorang ulama dakwah. Mau dia terkenal, mau dia diterima, mau dia apa? Dakwah. Kewajiban ulama. Ingat kewajiban ulama. Siapa di antara kita yang ulama, tujuan utamanya seperti itu. Bukan duit. Bukan popularitas dan sebagainya. Bukan. Dosa besar. Itulah yang pada akhirnya ulama yang masuk neraka duluan bukan orang awam. Orang yang masuk neraka duluan bukan orang awam. Yang orang masuk neraka duluan alimun, seorang ulama yang lam ya'mal bi'ilmih, tapi ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Enggak mengamalkan ilmunya. Allahu akbar. Wa in 'alima syai'an min dzalika wajadta 'ilmahu bihi 'ilman masmu'an min alsinatin nas. Kalau dia mengetahui sesuatu yang kau jumpai, ada manusia, ada orang-orang mengetahui ilmu, tapi ilmu cuma ilmu pendengaran doang. Saya sih tahu, tapi dirinya untuk mengatakan dalil ini, dalil itu, dalil ini, dalil itu dalam satu Al-Quran, dalam satu hadis, dalam satu kitab, dia nggak tahu. Kebanyakan orang kayak gitu. Inilah yang pada akhirnya serba membingungkan. Ini orang yang ngaji setengah ini yang paling membingungkan jamaah. Diajarin, dia bilang udah ngaji. Tapi dia sendiri nggak paham. Baca Qurannya aja nggak bisa, betul nggak? Baca Quran dia nggak bisa, baca kitab boro-boro. Tapi diajarin ngaji, saya udah tahu. Ini yang paling membingungkan. Ilmunya ilmu nyontek. Kata ulama. Ente tahu gak dalam kata ulama dalam kitab apa? Gak tahu. Ini dia. Kebanyakan orang kayak begitu. Betul gak jemaah? Ini yang merepotkan nih. Dan kita nggak boleh menjadi orang yang kayak begitu. Nggak boleh menjadi orang yang seperti itu. Andaikan kita menjadi yang seperti itu, jangan sok tahu kita tentang permasalahan agama. Apalagi tentang ulama yang ada di hadapan kita. Jangan sok tahu. Gitu. Karena agama itu adalah luas. Yang bisa jadi yang kita dapat kabar dari guru kita, poinnya A, dari guru yang lainnya poin B. Bisa jadi iya dari guru yang lain itu lebih kuat. Bisa jadi. Gitu. Jadi dengan seperti itu, telusuri agama dengan maksimalnya, dengan kuatnya. Ini kewajiban kita sebagai awam. Kewajiban ulama mengajar, kewajiban masyarakat belajar. Walau aradta an taglibahu lahu jahlan fa'alta dzalika bi'asr ma'unatin 'adamil asli fi sihhati fi ma ya'lam. Andaikan engkau ingin untuk merubahnya orang awam menjadi lebih bodoh lagi, bisa. Artinya andaikan ulama menghendaki masyarakat lebih bodoh lagi, bisa.
Diajarkan dah ilmu-ilmu sesat. Ngajarin ilmu sesat lagi. Ilmu yang condong biar orang-orang cinta kepada dia. Bukan kepada ilmu. Dan ini banyak. Ulama-ulama ngajarin masyarakat, bukan tuh masyarakat cinta sama ilmu, tapi masyarakat biar cinta, biar sedekahnya sama dia aja udah. Oh, sama dianya aja. Ini bukan ulama yang sesungguhnya. Ulama yang benar adalah ulama yang mengajarkan kebenaran. Hak, walaupun dia bakal dimusuhi sama jamaahnya sendiri. Tapi yang diajarkan adalah kebenaran. Bukan ulama yang cari muka. Bukan ulama yang agar gimana ceritanya agar masyarakat cinta sayang sama dia. Dengan alasan bahwa dia adalah seorang ulama. Allah.